Malam Aifa, maaf ya baru bisa melayani malam-malam karena jadwal hari ini lumayan padat. Malam Pak, nggak apa-apa Pak. Bisa mulai langsung konsultasinya Pak. Bisa, jadi silakan cerita bagaimana kondisi Anda. Jadi tuh saya tuh dulu sering dibully sama teman-teman saya waktu SMA. Tapi saya tuh nggak bisa inget kejadiannya secara jelas, gimana rincinya karena nggak tahu kenapa kesadaran saya tuh kayak kerasa diambil alih dan saya sempat ngerasa kalau saya ngidap bipolar Pak. Oke, tadi Anda cerita nggak bisa ingat secara jelas bagaimana kejadiannya. Iya. Oke, kalau misalnya dari pengalaman Anda yang tadi barusan diceritakan, saya bisa menyimpulkan bahwa Anda tuh pengidap DID, Dissociative Identity Disorder, bukan bipolar. Oh, DID itu yang sama kayak bipolar kan Pak? Itu berbeda. Kalau bipolar itu merupakan penyakit yang pengidapnya mengalami dua kondisi, di mana ceria dan depresi. Dan itu pun memiliki berbagai tingkatan-tingkatan. Nah, sedangkan yang Anda idap itu adalah DID. Itu karena munculnya berbagai keadaan yang tidak enak untuk Anda, dan akhirnya muncul sebuah kepribadian baru. Lalu kemudian kepribadian tersebut mengambil alih kepribadian utama atau yang disebut host itu. Makanya Anda susah untuk mengingat secara jelas, secara rinci. Ya kan? Iya, kalau untuk di ID kayak gini, ini ada penanganan lebih lanjutnya nggak ya, Pak? Untuk penanganan lebih lanjutnya bisa dilakukan lewat psikoterapi untuk mengurangi dampak buruk mengenai DID ini. Dan mungkin saja kalau misalnya psikoterapi tersebut berhasil, itu bisa menyatukan kembali kepribadian-kepribadian yang terpecah tadi. Untuk psikoterapinya ini bisa mulai kapan ya, Pak? Untuk psikoterapi saya tidak bisa melakukannya, karena itu merupakan tugas psikiater, sedangkan saya psikolog. Apabila Anda mau, nanti saya bisa berikan surat rujukan ke psikiater yang saya kenal untuk menghadapi psikoterapi ini. Oh, terima kasih, Pak. Baik, saya tunggu suratnya. Ya, sama-sama. Secepatnya akan saya kirim ya. Baik, Pak. Analisis kelompok kami mengenai pasal 52 dalam Kode Etik HIMSI adalah psikolog dan atau ilmuwan psikologi harus memperhatikan peraturan negara dan standar profesional jika menggunakan hewan dalam penelitian. Psikolog dan atau ilmuwan psikologi harus terlatih dalam saat melakukan penelitian dengan hewan. Psikolog dan atau ilmuwan psikologi harus memastikan bahwa semua orang yang terlibat dalam penelitiannya telah menerima petunjuk mengenai metode penelitian yang tepat. Prosedur harus jelas tentang seberapa jauh hewan boleh disakiti. Psikolog dan atau ilmuwan psikologi dapat menggunakan prosedur yang dapat menyebabkan rasa sakit pada hewan hanya jika tidak adanya alternatif lain dan tujuan penelitian dibenarkan secara ilmiah. Jika dalam penelitian diperlukan pembedahan, maka psikolog dan atau ilmuwan psikologi harus menjalankan prosedur bedah yang benar agar menghindari penimbulan rasa sakit pada hewan. Jika nyawa hewan perlu diakhiri, psikolog dan atau ilmu psikologi harus melaksanakan dengan segera dan menghindari menimbulkan rasa sakit pada hewan tersebut. Udah baca belum buku psikologi yang tadi dikasih? Nah, udah tuh, Jov. Coba deh lu lihat yang halaman itu, 43. Tadi kan aku nyari data yang relate gitu, dan nggak ada datanya. Nah, sama itu. Gue juga mau nanya yang halaman 61. Masa sih? Soalnya aku juga masih nyari-nyari data lagi nih. Aku dari kemarin nyari data juga yang relate nggak nemu-nemu. Nggak tahu dari mana. Ada kemungkinan nggak sih, Jov, kalau misalnya datanya kayak gini tuh direkayasa? Bisa jadi aja sih. Soalnya dari kemarin tuh udah dicari juga nggak ada. Dia juga nggak nyantumin sumber yang jelas gitu kan. Kalau kayak gitu tuh pelanggaran nggak sih? Iya, itu namanya pelanggaran rekayasa. Mau dilaporin aja nih. Laporin aja nggak apa-apa. Bentar. Telepon Berarti kemana berarti? kalau setauku sih kalau laporan kayak gitu ke MPI gitu, Jo. Bentar. Ah, ya Oh, udah. ada nomornya. Gue Oke. telepon sebentar ya.
Hai Eta, ih kebetulan banget nih kita ketemu di sini. Dengar-dengar kemarin kamu habis nanganin klien umur 14 tahun yang menderita eating disorder ya? Iya Irda, si klien ini direferalkan sama Aifa ke aku. Katanya si Aifa sih, aku yang cocok nanganin masalah seperti ini. Wah, hebat banget kamu. BTW, aku juga lagi nyari-nyari kasus sejenis itu loh. Buat penelitian mengenai anak umur di bawah 17 tahun yang menderita gangguan eating disorder. Kebetulan banget nih, kamu nanganin kasus yang sama. Jadi kalau aku minta hasil diagnosis ke kamu terhadap klien itu, boleh nggak ya? Seharusnya sih boleh ya, menurut pasal 54 Kode Etik Simaksi, tapi kamu jangan menyalahgunakan hasil diagnosis ini. Nanti bisa-bisa kesalahan. Siap-siap, terima kasih. Sama-sama, Irda. See you. Hmm. Tadi gue nggak sengaja nyari buku referensi jurnal, terus nemuin salah satu jurnal, nah isinya tuh sama banget yang kayak tadi dikasih dosen. Masa? Di bagian apa, Jov? Di bagian pembahasannya, Tapi kok contoh yang dikasih dosen kemarin nggak nyantumin sumber contohnya ya? Sumbernya dari mana gitu? Beneran? Termasuk plagiarisme dong kalau kayak gitu. Iya kan? Terus dosennya juga nggak nyantumin sumber aslinya, dia cuman kayak bener-bener asal jiplak aja gitu. Wah, berarti dosennya ngelanggar ini nih. Pasal 55 yang di Kode Etik IMSI. Wih, hafal banget ya, Ayah. Apa lo kemarin baru dapat materinya? Kalau kasusnya gini berarti ada yang ngelaporin dosennya kena sanksi dong. Nah, iya tuh. Tapi ya udahlah, Jov. Cukup tahu aja. Yang penting kan tugas kita kelar. Terserah jurnal yang beda aja. Ya udahlah. Oke, siap. Thank you, Ai. Oke.